Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Tayyib fi hadhihi liqa yalla nabda dirasatana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhali ila ufti Ida Ainut litashrahi maqalataha. Naam, syukran. Wahia silsilatun tasa'i litanmiyatil kitabati bilugatil arabiyyati bi uslubin adabiyyin ali sa'astakhdimu fi hadhihi liqa'at ba'di taraqib allati akhuduha min ba'dil maqalat min ba'dil kutub wa ashrahu hadhihi taraqib wa ad'u amthilatan 'alaiha haitsu innani sa'adhkuru taraqib aw sa'adhkuru bi kalimah yakni yumkinu an yakuna ladaina kalimah 'aliyah kalimah adabiyah aw yumkinu ayakuna ladaina tarkib adabi nad'uhu wa nashrahu summa nubayyinu tariqah isti'malihi min khilalil amsali hadhihi idahiyya fikrah silsilatinal jadidah allati ahdifu min khilaliha ila sa'i ila tanmiyatil uslub al-arabi fi kitabah hadal kalam yakni anna hadhihi silsilata manasibahu lil mutawassitil mutaqaddim waliman huwa fil mustawa al mutaqaddim fil lughatil arabiyyah wa yas'a ila tahsini uslubi fil kitabil arabiyyah. Ini adalah seri yang didasarkan pada upaya untuk mengembangkan tulisan dalam bahasa Arab dengan gaya sastra. Dalam pertemuan ini, saya akan menggunakan beberapa struktur yang saya ambil dari beberapa artikel dari beberapa buku. Saya akan menjelaskan struktur ini dan memberikan contohnya. Saya akan menyebutkan strukturnya atau saya akan menyebutkan kata. Nah, maksudnya itu mungkin saja kita dapat memiliki kata tingkat tinggi, kata sastra, atau kita dapat memiliki struktur sastra yang kita susun dan jelaskan lalu kita tunjukkan cara menggunakannya melalui contoh. Ini adalah ide dari seri baru kami yang bertujuan untuk mengembangkan untuk tingkat menengah gaya lanjutan dan bagi mereka yang sudah mahir dalam bahasa Arab dan ingin meningkatkan gaya penulisan Arabnya. Wa huwa munasibu aidan lil Arab bi annahu uslubun la yaktubu aw li anna hadhil asalibu wa hadhihi taraqib la tusta'mal fi jami'il kitabat wa laysa kullun nas musta'milina lahu fi kitabatihim hatta min al Arab al uslubul awal alladhi ma'ana al yawm huwa mahmumun khatirun hadat tarqib sanashrahu min khilalin syarhil kalimatainil mukawwinaini lahu indana mahmumun minal hammi ay minal huzni wal asa wal khatir bi ma'nal qulub wan nafsi fa indama aqulu mahmumun fa indama aqulu hada syakhsun milu hamma syadidan wa alima wa huznan kabiron fi qalbi. Nah, jadi gaya ini juga cocok untuk orang Arab karena merupakan gaya yang tidak tertulis atau karena gaya dan struktur ini tidak digunakan dalam semua tulisan dan tidak semua orang menggunakannya dalam tulisan mereka. Bahkan di kalangan orang Arab, gaya yang pertama yang kita miliki saat ini adalah prihatin, yaitu dari kesedihan dan renungan. Struktur inilah yang akan kami jelaskan dari penjelasan dua kata yang menyusunnya. Kita mempunyai perasaan cemas, yaitu sedih, duka, dan khawatir. Dalam arti hati dan jiwa. Saat saya bilang khawatir dan saat saya bilang orang ini khawatir, yang dimaksud itu adalah sampai dia membawa kegelisahan, kesakitan, kesedihan yang sangat besar di dalam hatinya. Nah, kemudian pada
terjemahan ini itu menggunakan strategi transposisi, yaitu penerjemah mengubah letak kata yang ada pada BSU atau bahasa seluruh bulan. Jadi kata yang di garis bawah ini tuh adalah munasibu aidon. Jadi gaya ini juga cocok untuk orang Arab karena merupakan gaya yang tidak tertulis. Nah, kalau transposisi itu adalah penerjemah ini mengubah terjemahannya itu dari kalimat yang berbelit-belit menjadi kalimat ini agar disampaikan kepada si pembaca itu jelas gitu, sempurna, baik gitu. Khalas. Syukran kasir. فعندما أقول هذا الشخص محمو الخطير فإنما أشير إلى أنه يحمل هما شديدا ولاما وحزنا كبيرا في قلبه جلس بجانبي محموما الخطير يتكلم والدموع في عينيه قلت جلس بجانبي محمومة يعني حالا. لماذا فتحت المن؟ لأن الكلمة هنا استعملتها حالا يعني حالتها أنه محموما جلس بجانبي بواري محموما الخاطر حزين القلب والعقل والفكر وعرفت ذلك من خلال الدموع التي في عينيه يمرد. نحن عندما هذه الكلمة ربما يظنها بعض الناس أنها يعني أنه يجعل الإنسان مريضا أو أن يكون سببا في مرض إنسان، لكن كلمة يمرض أو مرض تختلف عن هذا المعنى تماما. مرض بمعنى اهتم بالإنسان في حاله مرضي ألجه اعتنى به. هذا المعنى مرض لم يفرق وأنا واقع على الأرض وبكي ملازمة لي يمرضني ويهنو علي. هذه الجملة تصف حالة شخص سقط على الأرض لا يتحرك ولكن صديقه أو أخوه أو شخص المقرب إليه باقي معه ملزما له أي لا يفارق يمرضني يعالجني ويقدم لي العلاج وأيضا ويحنو على أجهز بالبكاء. هنا أجهز بالبكاء أقول حال الذين يهتمون بالمعاجم العربية. Ketika saya mengatakan hadal syamsu mahmu al-khatir, maka saya mendefinisikan bahwasanya dia merasakan kelemasan yang amat besar dan juga merasakan kesedihan dalam hatinya.
Jalasa bijanibi mahmuman al-khatir, dia duduk di sampingku tanpa berbicara dan dia sedang mengeluarkan air mata atau dengan air mata yang mengalir. Saya mengatakan jalasa bijanibi mahmuman, yaitu suatu keadaan atau hal. Mengapa mimnya di fathah? Karena kalimat yang saya gunakan yaitu berarti keadaan seseorang tersebut sedang cemas. Dia duduk di sampingku dengan perasaan yang sangat cemas atau kecemasan yang mendalam, kesedihan dalam hatinya, pikirannya, dan saya mengetahui itu dikarenakan air yang jatuh dari kedua matanya. Yumaridu, kami mempunyai satu kalimat yang mungkin telah disangka oleh sebagian orang bahwasanya yumaridu ini adalah sekumpulan orang-orang yang sakit atau sebab terjadinya penyakit pada seseorang. Tetapi kalimat yumaridu atau marodo sangat berbeda arti dari prasangka banyak orang. Marodo bermakna kepedulian seseorang terhadap penyakitnya atau perawatan sakitnya dan solusinya adalah dengan memperhatikannya. Ini adalah arti dari marodo. Lam yufarikuni wa ana waqi'un alal ardo wa yaqiya wa baqiya mulazima liya yumarridu wa yahnu alayya, dan dalam jumlah ini menggambarkan keadaan seseorang yang jatuh ke tanah, yang tergeletak, tidak bergerak, tetapi temannya atau saudara laki-lakinya atau seseorang yang dekat dengannya dia tinggal bersamanya atau tidak meninggalkannya. Dia mencemaskan, merawat saya, dan dia mengobati saya dan juga merasa kasihan kepada saya. Bisa dikatakan ajhasya bil buka, saya mengatakannya kepada mereka yang tertarik dengan kamus bahasa Arab. Nah, dalam penerjemahan ini penerjemah menggunakan strategi ekspansi atau penambahan. Jadi pada kata lam yufarikuni wa ana waqi'un alal ardi, itu kata teks BSU-nya itu diganti keadaan seseorang yang tergeletak, yang artinya waqi'un itu jatuh, alal ardo di atas tanah, diganti dengan tergeletak gitu. Syukran. Syukran ala ro'isil jalsah. Langsung saja di sini saya akan membacakan teksnya. Wa kaifa waradat at-tarakibu fiha fahunaka may yaqul la yasihha an naqul ajhasha bil buka bal naqul ajhasha lil buka wa qalu innan nususa allati waradat fil ma'ajimi waradat bihadhihi surah yakni wa qalu ajhasha lil buka ay tahayya ista'adda lil buka yakni qabla yabki ma'alimu wajhihi tadullu ala annaki sayabki. Hada makna ajhasya. Lakinna hunaka doktoran ismuhu Ahmad Muhtar Umar wa huwa alimun lughawiyyi qal yasihhu isti'maluha li'annana indama naqul ajhasha lil buka fahuna nasta'milu aw nuhammilu aw nudamminu makna ajhasha ay ala sautuhu wa aidan yaqul huna ala sabili al-majaz al-mursalis sababiyah. Dan bagaimana susunan-susunan itu muncul di dalamnya. Siapa yang mengatakan bahwa tidak benar jika dia menangis, kami mengatakan bahwa dia menangis. Mereka yang mengatakan bahwa teks-teks yang ditemukan di kamus dalam bentuk ini, yang berarti bahwa mereka mengatakan dia terharu hingga menangis, berarti dia bersiap untuk menangis. Artinya sebelum ia menangis, raut wajahnya itu mengindikasikan bahwa ia akan menangis. Inilah arti dari kata ajhasya. Namun ada seorang dokter bernama Ahmad Muhtar Umar, dia seorang ahli bahasa yang mengatakan bahwa itu benar untuk digunakan karena ketika kita mengatakan ajhasya bil buka, kita menggunakan
atau menyiratkan makna menangis, yaitu pada suaranya dan juga di sini dikatakan dalam bentuk majaz mursal as-sababiyah. Yakni sabab ulus sautu bil buka huwa atahayyu lahu. Indama tahayyal insan lil buka yaqdu sautuhu bil buka nahnu nasta'milu al yaum ajhasya bil buka. Bimakna ala sautuhu wa huwa yabki, yakni baka bisautin murtafi'ah. Dalalahu ala syiddatil husni wal alam wa alal infijar minal husni fanaqul ajhasya bil buka. Faqal tasihha, yakni huna yasihu an naqul ajhasya bil buka. Wa tusta'malul an hada tarkib bihadal makna ajhasya bil buka bimakna baka bisautin murtafi'ah. Yumkin an naqul al misal al atiyah istama'tu ila uhniyatin dzakaratni bi ahibbatil ba'idina anni fa'ajjatu bil buka duna tawaffuku huna syahsun. Alasan dari kerasnya suara adalah persiapan untuk itu. Ketika seseorang mempersiapkan diri untuk menangis, suaranya menjadi lebih keras ketika ia menangis. Dalam arti suara tangisannya, artinya ia menangis dengan suara yang keras, yang menunjukkan intensitas kesedihan dan rasa sakit serta luapan kesedihan. Sehingga kita katakan ia menangis. Dia berkata, tasihha yakni huna yasihu an naqul ajhasya bil buka. Susunan ini sekarang digunakan dalam pengertian ia menangis, yang berarti ia menangis dengan suara yang keras. Sebagai contoh, saya mendengarkan sebuah lagu yang mengingatkan saya akan orang yang saya cintai yang jauh di sana, dan saya langsung menangis tanpa henti. Di sini dalam penerjemahan ini saya menggunakan beberapa strategi. Yang pertama ada strategi pungutan murni atau pure borrowing. Strategi ini yakni penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa perubahan atau penyesuaian. Pada teks tadi ada kata Ahmad Muhtar Umar. Nah, dalam teks bahasa sumber Ahmad Muhtar Umar ini sama dengan bahasa sasarannya. Kemudian kata al-mursali as-sababiyah. Mursal as-sababiyah di sini adalah istilah. Jadi dalam teks bahasa sumber dan bahasa sasarannya itu sama. Kemudian naturalisasi atau naturalized borrowing, yakni penerjemah mengambil ungkapan kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian ejaan atau pelafalan, dengan kata lain mengadaptasikan bentuk fonologis dan morfologis BSU menjadi bentuk fonologis dan morfologis BSA. Di sini ada kata al-majaz. Dalam bahasa sasaran itu kan al-majaz juga sama dengan bahasa sumber. Kemudian strategi korespondensi atau korespondensi. Syukron ila ra'isatil jalsa yaqulu ladaihi ba'dul ahibba yumkinu an yakunu qad faraqul haya aw yumkinu an yakunu ba'idina anhu fil makani wa la yastati'u an yarahum wasami'a aghniyata minal aghani tatahaddasu an ahibba fa'ajhasa bil bukai yakni ala sautuhu min kathratil buka
indana tarkibu allati hamma ala wajhihi bimakna saro bila hadaf dunal an ya'rifal wujhata allati yadhabu ilahi yakni an yamsi al insan ta'iha la ya'rifu aina yadhab wa ma syai'u alladhi yuridu an yuhaqqaqu. Seseorang yang mengatakan memiliki beberapa orang yang dicintai, mungkin mereka sudah meninggal atau mungkin mereka berada jauh dari tempat ini yang tidak bisa dilihat atau didengar. Ketika lagu tentang cinta diputar, maka ia menangis terseduh-seduh, artinya suaranya terdengar gemetar karena tangisannya yang begitu deras. Di sini terlihat di wajahnya, yang berarti dia berjalan tanpa tujuan, tanpa mengetahui arah yang ingin dituju. Ini berarti seseorang berjalan tersesat, tidak tahu di mana dia akan pergi dan apa yang ingin dicapainya. Fayumkinu an naqul ba'da an adha'a kulla malih hama ala wajhi la ya'rifu madha yasna'u wa aina yadhhab huna syahsun kana ladaihi mal khasira malahu ladhi kana yabni alaiha amalan kathiran ba'da an khasiral mal sara la ya'rifu madha yasna'u fi hayatihi hama ala wajhi hal rufil hayati fil makani ladhi wa fi. Jadi kita bisa mengatakan setelah dia kehilangan semua hartanya, dia berjalan tanpa tujuan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi. Di sini ada seseorang yang dulunya punya kekayaan, namun kehilangan segalanya yang dia bangun. Setelah kehilangan kekayaannya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, dan dalam hidupnya ini adalah situasi penting bagi dirinya. Apakah hidupnya membaik di tempat di mana dia berada? Hal yatrukuhu madha yasna'u hadha ma'naha ma'ala wajhil alam bafina qad taqra'una hadha tarkib fil maqala aw riwayah aw qissah kalimata alam jam'u alam taghni syu'uru biddiqi aw ta'bi aw mi'ana waddafina mirtuma hafiyah allati la yaraha annas wala syu'uruna biha wa ma'na tarkib kamilan alam ad-dafina hiya musya'arat mu'alimatu allati yatimul ihfa'uha wa kitmanuha hunaka ashkhasu yata'allamuna kathiran lakinna alamahum dafina yakni yatatahaddasu an syahsu alladhi yakunu alamahu wa yaj'alul alamahu fid dakhilihi. Apakah dia meninggalkannya? Apa yang sedang dilakukannya memiliki makna penting yang mendalam tentang penderitaan yang disembunyikan. Anda mungkin menemukan bacaan ini di dalam artikel, cerita, ataupun kata alam, yang berarti perasaan tertekan, kelelahan, ataupun kesengsaraan. Alam adalah rasa sakit yang dalam disembunyikan dengan hati-hati, yang tidak dilihat oleh orang lain atau dirasakan oleh mereka. Arti dari bacaan ini secara keseluruhan adalah bahwa penderitaan yang dalam adalah perasaan menyakitkan yang tersembunyi dan terkubur. Ada orang yang penderitaannya banyak, tetapi yang penting adalah penderitaan yang tersembunyi, yang berarti kita sedang membicarakan tentang orang-orang yang menekankan penderitaannya dan menyimpan di dalam hidupnya. Strategi yang saya gunakan saat ini yaitu strategi literal. Strategi literal ini adalah penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Dalam teks itu saya ada contohnya yaitu fayumkinu annaqulu ba'da an adha'a kulli mal, yang artinya maka mungkin kita bisa mengatakan setelah dia kehilangan semua artinya. Syukran katsiran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Alamahu dafina yakni tatahaddatsu 'ani syahsu alladhi yaktumul alamahu wa yaj'al alamahu fi dakhilihi yakni badalan min an naqulu anna hadha syahsu ladaihi al-alama katsira fi dakhilihi naqulu inna ladaihi al-alaman dafina hakada uslubul a'la kana yaghussu wa la yatakallamu wa ra annahu yabla'u riqahu wa alamahu dafina allati lam yuridu ayyaraha
ahadun yakni alama yuridu ayatakallamu thumma yabala'u riqahu yakni bihadha syakl. Huwal maqalimu lakinna yabala'u ma'arikihil alamu dafina fil khafi fi dakhilihi ramadul qalb. Ar-ramada shiddahul harru wa min huna jaa ismu Ramadan faramatna qalbahu bima'na ishtattu alamahu wa ka'annaha tahriku qalbahu hadha ma'na ramidul qalb. Ramidul qalbi indama tadakkartu ummi allati lam ta'ud fi hadhihi ad-dar wa sarati fi daril akhirahu yakni ihtaraqah min shiddihil alam. Sa'adhkuru amthilatan min nususu addaltu fiha. Wa hadhil amthilah li ba'di takribi allati istamalnaha sabiqan wallati hasyarnaha min dhalika mathalan ajhashal bil buka wa huwa yushahidul videohat wasur muallimu allati ta'ti min Gazzah. Ra'aitahu syaridid dahni mahmumul khatir alaihi kullu alamatil asa syaridid dahni tushiru ila syakhsi alladhi yakunu ghalifan ghairu markazi ala syai'i alladhi yuhaddithu amamahu fahuwa ghairu muntabih ila al-asya' allati yahitu bihi mathalan. Mathalan at-talibu syaridid dahnil ustad yatakallamu wa talibu hakada yantadhiru fin nafidah. Di sini artinya adalah kesedihan mereka terpendam. Ini berarti mereka berbicara tentang orang yang menyembunyikan kesedihannya dan menyimpan kesedihannya di dalam dirinya. Yang berarti daripada mengatakan bahwa orang tersebut memiliki banyak kesedihan di dalam dirinya, kita katakan bahwa dia memiliki kesedihan yang tersembunyi. Cara seperti ini adalah cara yang lebih baik. Dia terdiam, tidak berbicara, dan dia melihat bahwa dia menelan ludahnya dan kesedihannya yang tersembunyi, yang dia tidak ingin orang lain melihatnya, yaitu iba dan ingin dia berbicara, lalu menelan ludahnya. Artinya dengan cara ini. Dia tegar, tapi menelannya dengan kesedihannya yang tersembunyi di dalamnya. Hati yang terbakar oleh kepanasan yang sangat, dan dari situlah datangnya nama Ramadan. Karena hatinya terbakar, dalam arti meningkatkan kesedihannya dan kesakitan seolah-olah hatinya terbakar, ini adalah makna hati terbakar. Hati terbakar ketika saya melihat ibu saya yang tidak lagi di dunia dan berada di alam lain. Artinya dia terbakar oleh kepedihannya sendiri yang sangat pedih. Ia akan meninggalkan Anda pada contoh-contoh teks yang telah ada di atas. Dan contoh tersebut adalah beberapa susunan yang telah kami gunakan sebelumnya, yang telah kami jelaskan. Seperti menangis saat menonton video short atau video gambar yang menyakitkan dan video tersebut berasal dari Gaza, saat melihatnya bingung dan khawatir. Semua tanda-tanda kebingungan menunjukkan seseorang yang tidak sadar dan tidak fokus pada apa yang dia bicarakan di depannya, sehingga dia tidak waspada terhadap hal-hal yang mengelilinginya. Misalnya, siswa yang tidak fokus saat guru berbicara dan siswa menunggu seperti itu di jendela. Pada strategi penerjemahan ini, saya mengambil strategi naturalisasi atau naturalized borrowing, yang mana strategi ini mengadopsi dari bahasa aslinya ke bahasa sasaran. Jadi contohnya pada strategi ini bisa dilihat pada halaman 13 yang digarisbawahi itu ada Ramadan. Ramadan ini kan memang sudah bahasa Arab. Dikarenakan saya mengambil strategi yang natural, yakni yang memang sudah dari bahasa Arab tapi di bahasa Indonesia kan, maka Ramadan akan tetap menjadi bahasa Ramadan ketika di bahasa Indonesia kan. Contoh kedua adalah min Gazzah. Pada Gazzah ini diartikan adalah kota Gaza. Yang mana kota Gaza adalah nama daerah dan itu tidak bisa dirubah-rubah karena memang sudah dari bahasa aslinya
Gaza dan di bahasa Indonesia kan menjadi Gaza. Seperti itu. Syukron kafa'a minni nastamir ila akhi Imam tafadhol. Syukron ala ra'isatil jalsah mubasyaratan faqat. Di sini saya akan melanjutkan dari teks yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Waswaru al-mu'limatu allati ta'ti min ghazzatin ra'aituhu syaridat dhihni mahmum al-khatir alaihi kullu alamatil asa syaridat dhihni tushiru ila syakhsi alladhi yakunu ghafilan ghairu murakkizin ala syai'i alladhi yahduthu amamahu fahuwa ghairu muntabihin ila al-asya'i allati tuhitu bihi masalan at-talibu syaridu dhihni al-ustad yatakallam wat-talib hakadha yanzuru fi nafida yakhruj min hadhihi ad-dars al-mumil fahakadha idza ta'biru syaridi dhihni yadullu 'ala al-insani alladhi la yurakkizu 'ala al-asya' allati tahsulu amamahu wa naqulu yakunu sahiyan hadha ma'na syarid dhihni ra'aituhu syarid dhihni mahmum al-khatir alaihi kullu alamatil asa wa alamatil alam hama ala wajhihi fil barari was-sahari wal jibali ba'da musibatin afqadathu aqlahu. Huna natahaddath an syakhsin ta'radu li musibatin kabira. Hadhihi al-musibah ja'alathu la yastati'u al-baqa'a fil makan. Lam ya'ud yastati'u ay yabqa fil makan. Alladhi huwa fihi lam ya'ud yastati'u ay yara ahadan fa kharaja ila al-barari kharija al-madina al-bariyah allati takunu biduni abni'ah allati takunu biduni abniyah kharaja ila as-sahari wal jibali hama ala wajhihi la ya'rifu aina yadhhabu madha yaf'al fi hadhihi al-haya hadhihi hiya al-bidayah ma'a hadhihi al-asalib litanmiyatil kitabah bil lughatil arabiyyah antaziru ara'akum bi hadhihi silsilah wa hal fahimtum at-tarawkib allati waradat fiha idza kuntum fahimtum famustuwakum jayidan jiddan fastamiru wa tabi'u wa hawilu an tasta'milu hadhihi al-asalib fi ta'abirikum hatta yanmu uslubukum al-kitabiyyu al-lughawiyyu al-fasih bil arabiyyah. Ashkur lakum mutaba'atakum wa ila liqa qarib. Astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wadi'uhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya, dan pandangan yang menyedihkan terjadi di Gaza, saya melihatnya sebagai gangguan dalam pikirannya dan kekhawatiran. Semua tanda-tanda kesusahan dan membingungkan. Semua tanda-tanda kesusahan yang membingungkan menandakan seseorang lupa dan tidak fokus pada peristiwa yang terjadi di hadapannya. Dia tidak memperhatikan hal-hal yang mengelilinginya. Misalnya, perhatian siswa terganggu pada saat guru sedang berbicara dan siswanya melihat ke jendela. Lalu dia mungkin ingat ibunya, atau dia sedang memikirkan bagaimana cara keluar dari peristiwa kejadian membosankan ini. Jadi, ungkapan linglung atau kebingungan menandakan seseorang yang tidak fokus pada hal-hal yang terjadi di hadapannya. Dan kami berkata dia terganggu. Inilah artinya dalam keadaan linglung atau kebingungan. Saya melihatnya kebingungan dan kecemasan. Dia menunjukkan semua tanda-tanda kesusahan dan kesedihan yang menimpa atas wajahnya di Sahara, gurun pasir, dan pegunungan. Setelah musibah yang membuatnya kehilangan akal, di sini kita berbicara tentang seorang yang terkena musibah besar. Bencana ini membuatnya tidak bisa tinggal di tempat itu. Dia tidak bisa tinggal di tempatnya sekarang. Di dalamnya dia tidak bisa melihatnya siapapun, sehingga dia pergi ke hutan belantara, luar kota. Dia tidak memiliki gedung. Dia pergi ke padang pasir dan pegunungan dengan raut wajahnya yang tidak tahu kemana harus pergi dan apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Inilah awal metode dari
Inilah awal dari metode pengembangan tulisan dalam bahasa Arab. Saya menunggu pendapat Anda tentang peristiwa ini dan apakah kamu memahami susunannya, apa yang disebutkan di dalamnya. Jika kamu memahaminya, maka rasanya sangat menyenangkan. Maka lanjutkan dan ikutilah dan coba gunakan cara-cara ini dalam berekspresi agar supaya semakin berkembang gaya penulisan linguistik fasih dalam berbahasa Arab. Saya berterima kasih atas mengikutinya dan sampai jumpa lagi. Aku mempercayakanmu kepada Tuhan dan yang tipenya tidak kamu abaikan. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untuk kalian. Dalam teks tersebut saya menggunakan korespondensi yang mana penerjemah menyamakan makna dalam bahasa sumber dengan kata bahasa sasaran. Yang pada contoh BSU wa naqulu yakunu sahiyan, kemudian tusyiru ila syakhsi alladhi yakunu wafilan wa murakkizin ala syai' alladhi yahdutsu amamahu, yang artinya yang pada wa naqulu yakunu sahiyan, dan kami berkata dia lupa. Kemudian dalam terjemahan contoh yang kedua, menandakan seseorang yang lupa dan tidak fokus pada peristiwa yang terjadi di hadapannya. Korespondensi ini dengan pola kata plus kata 2 plus kata 3 sama dengan kata, yang artinya dalam bahasa BSU itu memiliki dianggap bersinonim, yang pada lafaz sahiyan dan wafilan yang sama-sama memiliki arti kesamaan, yaitu lupa. Kemudian contoh yang kedua, wa alamatil alamiham ma'ala wajhihi fil barari was-sahari wal jibali, dan tanda-tanda kesedihan yang menimpa atas wajahnya di Sahara, gurun pasir dan pegunungan. Korespondensi yang digunakan dengan pola frasa, yaitu pada lafaz ha ma'ala wajhihi, menimpa atas wajahnya. Nah, itulah dari saya. Syukron hadam ini, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Syukron ila akhina Imam. Dikarenakan presentator dari kelompok 2 ini sudah selesai, maka kami tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.